Ahung, ahung, rahayu sagung dumadi, rahayu hong arcana maya rahayung serahayu rahayu sabarikan rum. Ya dagat yuk urang sami-sami kawitan. Masyarakat pesisir Pantai Pangandaran, Jawa Barat, kembali menggelar tradisi tahunan hajat laut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah dan keselamatan para nelayan. Acara ini dilaksanakan bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah atau Jumat Kliwon, tanggal 27 Juni tahun 2025, di kawasan Pantai Barat Pangandaran, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta organisasi sosial dan budayawan. Hajat laut merupakan warisan budaya masyarakat pesisir yang telah berlangsung turun-temurun. Dalam prosesi ini, berbagai sesaji dilabuhkan dilarung ke laut sebagai simbol persembahan kepada alam dan Sang Pencipta. Tradisi ini juga menjadi momentum silaturahmi dan penguatan nilai-nilai gotong royong masyarakat Pangandaran. Ketua Panitia Pelaksana yang juga tokoh sepuh masyarakat adat Pangandaran, Edi Kusniadi, menegaskan bahwa budaya larung sesaji dalam hajat laut akan terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Pangandaran. Ia menyebut, di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi lokal merupakan tanggung jawab bersama. Budaya hajat laut bukan sekadar seremoni, tapi bentuk doa dan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki laut serta harapan keselamatan. Ini adalah peninggalan leluhur kita yang penuh makna, dan tugas kita menjaga agar tidak punah, ujar Edi. Ini adalah acara hajat laut, tapi untuk di Pangandaran ini saya bikin judulnya itu tradisi hajat laut masyarakat basisir Pangandaran. Saya perjelas lagi hajat lautnya, karena hajat laut itu pada prinsipnya umum di setiap daerah yang punya pesisir pantai itu ada acara hajat laut. Hanya yang di sini saya dipertebal lagi, karena ini merupakan acara tradisi, saya jadi tradisi hajat laut masyarakat basisir. Masyarakat basisir itu lebih luas cakupannya. Karena saya sadar bahwa di Pangandaran itu basisirnya bukan hanya laut, tapi berikut pantainya. Jadi kalau pengertiannya hajat laut ini merupakan wujud syukur masyarakat karena adanya alam berupa laut, artinya dengan adanya pantai pun artinya seluruh masyarakat yang mendapatkan kehidupan, ya penghasilan dari adanya alam ini, yang mendapat keberkahan ini, itu harus ikut terlibat dalam kegiatan wujud syukur ini, yaitu hajat laut. Makanya saya namakan masyarakat basisir Pangandaran supaya lebih meluas lagi seperti itu. Perhitungannya itu kalau untuk di Pangandaran, karena ini setiap daerah mungkin aja berbeda-beda, karena ada istilah ciri sabumi cara desa. Mungkin ini ciri yang ada di desa kami atau di wilayah Pangandaran ini. Itu di hari Jumat Kliwon di bulan Muharram. Jadi tanggal nasionalnya itu mengikuti. Tapi alhamdulillah pada saat kali ini, ya, Jumat Kliwon itu jatuh bertepatan dengan 1 Muharram. Ya, ini luar biasa. Mungkin para sepuh juga lebih tahu penghitungan itu. Makanya alhamdulillah ini bisa terlaksana. Nah, kegiatannya karena saya dasarnya adalah tradisi, artinya yang biasa dari dulu para orang tua atau karuhun dulu yang membuka ini kawasan Pangandaran itu sudah melakukan itu saya pertahankan, ya. Yang pertama simbolnya itu ada di dongdang, namanya dongdang atau jampana gitu. Dongdang itu merupakan wujud simbol-simbol bentuk rasa syukur masyarakat itu, karena di dalamnya itu hanya beberapa makanan, minuman atau baju sepengadeg, ya. Itu merupakan simbol-simbol yang biasa kita lakukan, makan, dipakai sehari-hari, gitu kan. Jadi ini mungkin bentuk sebuah pengorbanan, ya, di dalam momen itu, ya. Ada poin bentuk pengorbanan dan juga wujud syukurnya itu dicurahkan dengan melarung dongdang itu di laut. Nah, karena dulu orang tua sudah melaksanakan seperti itu, ya,
saya tetap ingin itu dipertahankan karena misi saya adalah melestarikan tradisi dan budaya yang ada. Nah, selain dari itu rangkaiannya sebetulnya ada ijab dongdang, ya. Itu dilakukan waktunya sareupna di Kamis sore malam Jumatnya itu, ya. Sareupna. Jadi sebelum fajar gelap lah, sebelum gelap seperti itu. Jadi kalau waktu mungkin ya sebelum maghrib. Nah itu sareupna, itu ada ijab dongdang, ya. Itu tapi emang kita tidak diekspos karena itu bagiannya di Kasepuhan. Setelah itu di Kemit. Nah, kebetulan kita yang hari ini tempat sudah dari awal sudah kita didukung sama Pondok Seni, ya. Dulu karena dulu memiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, sampai hari ini mendukung gitu untuk lokasi itu. Nah, jadi kemitan di sana itu maksudnya setelah diijab dongdang itu disimpan, kemitan itu harus ada salah satu yang terjaga gitu, tidak sampai tidur semuanya. Nah, itu namanya menunggu. Itu sampai kemitan, itu sampai berai. Berai itu sampai siang, ya, sampai menjelang pagi gitu. Bila ini hanya mungkin undangan batiniah, ya, karena rasa kita yang main, ya walaupun dibantu dengan publikasi di medsos, mungkin kita berkirim nge-tag siapa, akhirnya di-tag lagi. Alhamdulillah saya banyak kedatangan di saudara-saudara saya, walaupun saya belum kenalan secara persis, tapi saya yakin rasa kita sudah menyatu. Kita setuju mendukung untuk ada pelestarian adat dan budaya tiap daerah. Hajat Laut tahun ini mendapat dukungan penuh dari sejumlah pihak, antara lain Solidarity Community 234 SC 234 Pangandaran, Dewan Kebudayaan Pangandaran, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Dukungan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi urusan tokoh adat, tetapi juga melibatkan seluruh unsur masyarakat. Karena, tradisi upacara hajat laut merupakan acara ritual simbolis yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk mengenang nenek moyang pada zaman dulu dan melestarikan tradisi kearifan lokal dengan bentuk tasyakuran dan syukuran. Salah satu pemangku adat Pangandaran yang juga perwakilan Dewan Kebudayaan Pangandaran, Yana Macan, menjelaskan bahwa hajat laut merupakan bentuk relasi antara manusia dengan alam, laut, dan spiritualitas. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya ini kepada generasi muda. Ini bagian dari pendidikan budaya. Anak-anak muda harus tahu akar budayanya. Tradisi ini bukan hanya pertunjukan, tapi penuh filosofi dan kearifan lokal, kata Yana. Alhamdulillah, saya atas nama Dewan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengapresiasi sekali kegiatan ini, yang mana dilakukan setiap tahun. Pakemnya adalah di hari Jumat Kliwon. Maka dari Dewan Kebudayaan, kami berharap setiap tahun bahwa agenda ini adalah menjadikan satu ikon dan menjadikan daya tarik pariwisata Kabupaten Pangandaran. Pas kebetulan hari ini Jumat Kliwon ini bertepatan dengan 1 Muharram. Artinya bahwa di hari Jumat ini adalah hari Jumat yang sakral, hari Jumat yang sangat luar biasa, dan hari ini masyarakat pesisir bisa melaksanakan hajat laut bersama-sama. Adapun keterlibatan pemerintah hari ini, ya diharapkan dukungan yang lebih besar lagi supaya membawa kegiatan ini menjadikan semarak lebih besar lagi. Yang spesial hari ini bahwa ikon Pangandaran yang mungkin di hari Jumat tanggal 1 bertepatan dengan 1 Muharram sangat spesial sekali hari ini. Masalah larung hari ini ya memang itu adalah satu rangkaian daripada pakem yang kita punya di wilayah Kabupaten Pangandaran. Salah satunya dari rangkaian dari kemitan, dari piram, langsung larung, dan terakhir barusan kita cucurak makan bersama-sama tanpa membedakan siapapun itu. Mari kita makan bersama-sama. Inilah satu nilai kebersamaan. Adanya rasa, rahasa dan rahasianya itu ada di sini. Artinya bahwa kami atas nama Dewan Kebudayaan sekali lagi sangat apresiasi sekali atas nama kegiatan hajat laut itu. Ketua Solidarity Community 234 Rekwil Pangandaran, Tusendar, menyatakan bahwa organisasinya secara rutin mendukung kegiatan hajat laut setiap tahunnya. Baginya, acara ini selaras dengan misi SC 234 dalam pelestarian budaya dan pembangunan karakter masyarakat lokal.
Kami melihat hajat laut sebagai manifestasi budaya lokal yang syarat nilai dan potensi wisata. Karena itu, SC234 akan terus hadir mendukung, sebagai bentuk komitmen terhadap budaya dan identitas masyarakat Pangandaran, ujar Tusendar. Ia juga menambahkan, selain aspek spiritual dan budaya, hajat laut memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Kehadiran wisatawan domestik hingga mancanegara setiap kali tradisi ini digelar menjadi bukti bahwa budaya lokal memiliki daya jual tinggi jika dikemas dengan baik. Kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran menjadikan hajat laut ini sebagai festival budaya tahunan yang masuk dalam kalender pariwisata daerah. Ini bisa menjadi ikon wisata budaya yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, imbuhnya. Masyarakat pun menyambut antusias pelaksanaan tradisi ini. Selain prosesi larung, acara juga diisi dengan berbagai hiburan rakyat, pementasan seni tradisional khas Pangandaran. Luar biasa ya, hajat laut ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir ya, pantai Pangandaran, swadaya ya, atas kesadarannya sebagai wujud rasa syukur ya akan hasil bumi, hasil ikan, hasil laut dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan dan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini dilakukan acara-acara yang bersifat tradisi dan budaya. Ya. Ini merupakan potensi berdasarkan ya misi Pangandaran sendiri mewujudkan wisata kelas dunia ya. Dan ini merupakan potensi menjadi daya jual wisata ke depannya, yang mana ini bisa menjadi stimulus ya supaya wisatawan tertarik lagi sesuai dengan sabda pesona kita, yang mana wisatawan nanti merasa punya kenangan di sini dan ingin kembali lagi ke Pangandaran dan lebih lama lagi tinggal di Pangandaran untuk mengunjungi semua destinasi yang ada di Pangandaran yang sungguh menarik ini dan sungguh alami ini. Dan mudah-mudahan ini juga berdasarkan ya kita komunitas kita itu yang isinya juga sosial, olahraga dan budaya ya. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan para pemuda ya yang berperan gitu. Ada masyarakat Pangandaran. Ya betul. Tradisi hajat laut ini kan menunjukkan kita kirap dalam artian menunjukkan atau showing ke masyarakat, ke halayak. Ini hasil-hasil bumi kita istilahnya di showing, dibiarkan ke masyarakat. Terus kita juga syukur ada kirap gondang, terus ada cucurah yang mana kita makan bersama di situ sebagai wujud rasa syukur, ada hiburan rakyat. Nah ini tradisi yang bagus karena berbagai macam seni juga dipentaskan di sini. Ada seni tradisi yang udah lama yang bunyi seperti ronggeng dan lain-lainnya. Harapan saya pemerintah daerah andil di sini, turun langsung di sini untuk pelestarian budaya dari Pangandaran. Karena di berbagai daerah dimanapun itu, ketika budayanya kuat maka akan bisa menunjukkan potensi yang ada. Dan saya harap pemerintah hadir di sini supaya atau kata orang Sunda bilang jangan sampai jati kasih lihat cuti, budaya luar bisa menggeser budaya lokal. Jadi kita perkuat dulu budaya lokal. Ini menjadi satu kekayaan intelektual kita, daya jual kita nanti ya, di dunia pariwisata. Sangat menarik sekali. Tahunan ini bisa dibikin event atau festival, yang mana memang di sini perlu juga dipromosikan secara luas ya. Mudah-mudahan Kabupaten Pangandaran sendiri segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah supaya bisa menunjukkan visi dan sifat wisata kita, yaitu wisata kelas dunia. Abdullah Haris melaporkan untuk Serga IDTV dari Pangandaran, Jawa Barat.